Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok SILAB atau Sistem Peminjaman Alat Lab akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Yang di sini merupakan mata kuliah dari Web Framework yang diajar oleh Pak Mahendra. Baik, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Alia Naira Syafika. Yang kedua ada Ananda Fahmuzna Fauzi. Yang ketiga ada Putri Naya Ramadhani. Dan yang keempat ada Chandra Zahira. Next. Oke, sebelum mulai ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan sistem yang akan kami rancang, yaitu SILAB, yaitu Sistem Peminjaman Alat Lab. Next. SILAB atau Sistem Peminjaman Alat Lab merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola proses peminjaman dan pengembalian alat di laboratorium, termasuk administrasi data peminjaman, inventaris alat, dan pelacakan status alat. Yang dimana di sini kami membuat sistem tersebut menjadi 3 POV, yaitu dari POV user, asisten lab sebagai pengelolanya, dan juga sebagai staf pengelola. Lalu, sistem peminjaman alat lab ini memiliki tujuan, yaitu karena sistem ini memiliki dokumentasi peminjaman yang jelas, setiap alat yang dipinjam dapat dilacak dengan mudah. Hal ini mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan alat, karena pengguna yang meminjam bertanggung jawab atas alat yang dipinjamnya dan tercatat pada sistem kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan fungsional, di mana di sini ada login, di mana pengguna atau user dan admin masuk dengan akun terdaftar sesuai hak akses. Selanjutnya ada register, di mana pengguna baru mendaftar untuk bisa meminjam dan mengembalikan alat. Terus di sini juga ada logout untuk keluar dari sistem tersebut. Nah, terus di sini kita bisa melihat ketersediaan alat, di mana nanti user dapat melihat daftar alat yang tersedia beserta kode, nama, kategori, dan jumlahnya. Terus eh, bisa terus terdapat peminjaman di mana pengguna dapat meminjam alat dengan data peminjam, kode alat, dan tanggal tanggal peminjaman alat dan juga kembalinya alat tersebut. Nah, terus di sini ada pengembalian eh, di mana pengguna mengembalikan alat yang dipinjam dengan mencatat kode pinjam dan jumlah kembalinya. Terus terdapat laporan peminjaman di mana admin bisa melihat data peminjaman, pengembalian, dan statistik penggunaan alat. Dan yang terakhir terdapat notifikasi, nantinya sistem ini akan memberi pemberitahuan terkait peminjaman atau pengembalian alat laboratorium. Next. Kemudian terdapat kebutuhan non-fungsional. Di sini yang pertama terdapat keamanan data, di mana sistem harus melindungi informasi sensitif pengguna dengan enkripsi data selama penyimpanan dan transmisi menggunakan SSL atau TLS untuk komunikasi jaringan. Kedua, terdapat ketersediaan. Sistem hanya akan menerima peminjaman saat jam operasional kampus, yaitu jam 8 hingga jam 4 sore. Kemudian terdapat responsif antarmuka. Di sini aplikasi harus dapat beradaptasi dengan baik di berbagai perangkat, mau desktop, tablet, dan smartphone, menggunakan CSS Media Queries dan desain web responsif. Terakhir, terdapat backup dan pemulihan data. Sistem harus melakukan backup otomatis secara berkala, misalnya harian atau mingguan, untuk seluruh data penting, termasuk data pengguna, alat, dan riwayat transaksi. Next. Kemudian di sini terdapat kelebihannya. Eh, yang pertama terdapat membuat aplikasi lebih cepat karena banyak fitur sudah tersedia. Kemudian lebih aman karena ada proteksi bawaan dari serangan umum, kode lebih rapi karena ada aturan dan struktur yang jelas. Terakhir ada mudah mencari solusi karena komunitas dan dokumentasinya banyak. Kemudian akan dijelaskan oleh Naya.
Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, butuh waktu belajar karena banyak aturan dan fitur baru. Selanjutnya, aplikasi bisa jadi berat karena ada library yang tidak terpakai. Lalu terlalu bergantung membuat kurang paham dasar pemrograman. Dan yang terakhir, aturan framework kadang membatasi kebebasan developer. Contohnya itu front end ada React.js dan Next.js. Lalu back end-nya terdapat Laravel dan juga Django. Nah, selanjutnya di sini terdapat fitur yang tersedia, yaitu pertama daftar alat, pengguna dapat melihat daftar alat yang tersedia, lalu pengembalian alat, pengguna dapat mengembalikan alat yang dipinjam sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada peminjaman alat, pengguna dapat melakukan peminjaman alat yang tersedia di daftar alat, lalu terdapat riwayat peminjaman, pengguna dapat melihat riwayat alat-alat yang telah dipinjam. Yang terakhir itu ada notifikasi, pengguna mendapatkan notifikasi saat menjelang batas waktu pengembalian. Nah, selanjutnya di sini ada metode pengembangan di mana di sini ada front end, back end, dan juga database. Nah, pada front end sistem kami ini kami menggunakan React.js di mana dia harus mudah dipakai oleh mahasiswa, dosen, dan admin dengan menggunakan pendekatan komponen UI yang reusable. Nah, terus di sini ada back end-nya menggunakan Laravel atau PHP di mana dia mudah diintegrasikan bila akan membuat aplikasi mobile atau eh, kemudian Laravel ini memiliki fitur lengkap ORM untuk database dan di sini kami menggunakan database yaitu MySQL di mana dia sangat penting untuk menyimpan data menggunakan MySQL karena paling umum dan juga paling gampang digunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.